Gubernur Lampung yang dalam hal ini diwakili sama Pak Kadis Kominfo, yang saya hormati Yai Mirja, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, yang saya hormati Budo Yanuar, Wakil Ketua DPD PDI Provinsi Lampung, ada Mas Warsito dari KPU, ada Bu Dewan Lesti Putri Utami, ini salah satu politisi perempuan yang sedang naik daun. Sudah itu ada ini politisi paling gentleman, calon gubernur kita yang duluan mendeklarasikan diri, Pak Muslimin. Kemudian ada Bang Firman, ini senior sekaligus guru, mantan rektor Dharma Jaya. Kemudian di sana ada Bang Fuad Amrullah dari Nasdem, Usuji, terus dan para tamu undangan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan kesediaan meluangkan waktu untuk hadir di acara buka bersama ini dan dirangkai langsung dengan acara dialog. Mudah-mudahan acara dialog ini walaupun kita adakan dengan sederhana bisa menjadi pemantik untuk acara-acara selanjutnya terkait dengan pilkada, karena yang baru heboh ini di media sebenarnya soal pilkada, karena media berlomba-lomba memunculkan tokoh-tokoh yang berpotensi maju di pilkada, dan nanti ada dari KPU juga mungkin akan nanti mensosialisasikan tahapan sebenarnya sudah sampai di mana ini pilkada ini kan. Nah, mudah-mudahan juga nanti kita di dialog bisa mengelaborasi, karena soal politisi muda ini sebenarnya wacana lama tapi yang tensinya selalu naik turun. Tapi di pileg kemarin kita melihat ada kenaikan yang signifikan jumlah politisi muda yang terpilih di pileg, dan kita harap itu juga menjadi prospek di pilkada nanti. Dan di beberapa partai seperti Partai Gerindra, PDI itu memberikan ruang yang luas ternyata untuk politisi muda berkiprah lebih jauh. Nah itu mungkin nanti banyak kita elaborasi. Sekali lagi nanti mungkin di ujung acara kita nanti bersama dengan adik-adik dari Panti Asuhan untuk berbagi sedikit rezeki kita. Dan mudah-mudahan acara ini menjadi amal ibadah bagi kita semua dan semakin menambah ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miko untuk sambutannya. Dan selanjutnya akan ada sambutan dari Gubernur Lampung, dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik Provinsi Lampung, Bapak Ahmad Saifullah SHMH. Silakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Tabibun, izinkan pada sore yang berbahagia ini dalam acara dialog pilkada, kalau tadi MC judulnya menakar peluang politisi muda di pilkada 2024, atas nama Bapak Gubernur, izinkan saya membacakan sambutan Bapak Gubernur pada acara Gemar Ramadan Tilar Media Group pada hari ini di Hotel Horizon. Saya sampaikan salam kembali dari Bapak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun, mengawali sambutan ini, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Berbuka puasa dengan es durian, takjilnya makan gorengan. Apa kabar hadirin sekalian? Kita berjumpa dalam Gemar Ramadan. Yang saya hormati, terutama Saiful Hajat, Pimpinan Umum Surat Kabar Harian Tilar,
beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua dan pengurus partai politik yang pada saat ini hadir, Komisioner KPU, pimpinan perusahaan media, para akademisi, dan para hadirin yang tidak dapat diberikan satu persatu, tamu undangan sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kebersamaan dan kesehatan untuk menghadiri acara Ramadan Pilar Media Group. Atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya mengapresiasi diadakannya acara Gemar Ramadan yang diselenggarakan oleh Pilar Media Group, di mana acara seperti ini merupakan bukti nyata bahwa media memiliki peran penting dalam memperkuat kebersamaan dan mempromosikan nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Hadirin yang saya hormati, media seperti Surat Kabar Harian Pilar Provinsi Lampung ini memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk opini dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Media menjadi garda terdepan dalam menyampaikan berita dan membangun kesadaran akan berbagai isu yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, termasuk juga dalam ranah keagamaan. Dalam bulan Ramadan ini, media memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa pesan-pesan kebaikan dan toleransi terus disampaikan dengan jelas dan berimbang. Saya percaya bahwa melalui kerja keras dan dedikasi, media seperti Surat Kabar Pilar ini tentunya dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, harmonis, dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua untuk menjadikan media sebagai alat yang memperkuat persatuan dan kesatuan, serta membangun Indonesia yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, dalam perjumpaan hari ini kita akan melaksanakan diskusi yang mengusung tema Meneropong Peta Pilkada 2024. Pilkada merupakan momen yang sangat krusial dalam menentukan arah dan masa depan suatu daerah, tidak hanya sebagai ajang kontestasi politik, namun juga sebagai panggung bagi kita semua untuk berpartisipasi aktif dalam membangun komunitas yang lebih baik. Sebagai warga Provinsi Lampung, kita telah menyaksikan perjalanan panjang dalam memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan. Melalui diskusi ini, saya yakin kita dapat mengeksplorasi berbagai isu-isu yang relevan dan mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk meraih aspirasi masyarakat Lampung dalam pilkada mendatang. Saya mengajak kita semua untuk menjaga semangat kebersamaan, mengedepankan dialog dan konstruktif, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas segala kepentingan individu atau golongan. Mari kita jadikan pilkada 2024 sebagai momentum untuk memperkuat fondasi demokrasi kita, mempererat persatuan, dan menciptakan perubahan positif bagi Lampung yang kita cintai. Hadirin sekalian, semoga melalui acara Gemar Ramadan kita semua dapat menemukan inspirasi baru, memperdalam hubungan silaturahmi, dan meningkatkan kebersamaan dalam membangun Lampung yang lebih baik. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Ini pantun dari Pak Gub juga. Buat berita siap diterbitkan, berita ditunggu oleh para pembaca. Di bulan suci raih keberkahan, Lampung sejahtera, bahagia senantiasa. Demikian yang perlu saya sampaikan. Semoga acara ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi kita semua untuk meraih keberkahan dan keberlimpahan dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Lampung Arina Junaidi. Mohon izin, mungkin sebelum saya turun, saya menyampaikan salam takjim dari beliau pada khusus Mas Miko, bahwasanya beliau pada saat hari ini jam yang bersamaan ada suatu kegiatan yang memang sudah teragendakan lebih jauh hari, sehingga beliau menugaskan, begitu juga Bapak Sekda, ini juga ada kegiatan yang memang tidak bisa tinggalkan. Nah, sebetulnya kami sudah terpecah, tapi karena kebetulan undangannya satu ke gubernur, ada juga satu ke saya, jika saya menyampaikan saya siap mewakilkan sebagai kegiatannya.
Jadi demikian salam dari beliau, dan saya selaku Kadis Kominfo menyampaikan juga karena ini adalah mitra kerja kami juga apresiasi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan ini membawakan berkah karena kegiatan dilaksanakan pada bulan suci Ramadan ini, dan ini menjadikan suatu hal masukan bagi seluruh rekan-rekan media lainnya. Demikian akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nampaknya pada punya agenda lanjutan semua, jadi kita mau langsung ke acara inti kita saja. Dialog kita ini dialog santai sambil menunggu buka puasa, sehingga kita isi dengan diskusi-diskusi untuk menambah wawasan kita. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan memanggil para narasumber kita. Yang pertama itu ada Ahmad Mirzani Jausal STMM, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung. Ya, silahkan ke depan. Ini Partai Gerindra menjadi partai pemenang pemilu, sekaligus calon ketua DPD-nya sudah mulai dicalonkan sebagai calon gubernur. Kemudian yang kedua ada Dr. Yanwar Irawan SEMM, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Insya Allah ini untuk pesisir barat. Nah, mau nyalon gubernur juga. Yang kedua ada Lesti Putri Utami SHMKN. Ini mewakili dari unsur perempuan, nggak lengkap dan nggak ngelanggar undang-undang kalau nggak kuota 30% perempuan. Yang selanjutnya ini dari KPU ada Mas Warsito. Ini Komisioner KPU Provinsi Lampung. Nanti kita akan dengar langsung dari beliau. Ini tahap pilkada sebenarnya udah sampai di mana nih? Apa baru heboh di media aja atau seperti apa kan? Yang selanjutnya ada Dr. Yusdianto SHMH. Udah hadir belum? Ini akademisi Universitas Lampung. Ini akademisi yang dikenal sering ngeritik gubernur. Nah, nggak tahu kalau gubernur yang akan datang rajin dikritik juga apa enggak. Oke, mungkin untuk sebelum kita berdiskusi soal dinamika politiknya, mungkin lebih baik kita dengar dulu tahapan pilkada ini sebenarnya sudah sampai di mana, seperti apa, dan kedepannya ini pendaftarannya seperti apa, yang calon independen ini syaratnya seperti apa, karena kebetulan di Lampung sudah ada satu calon yang mendeklarasikan dari jalur perseorangan, sehingga kita bisa tahu tahapan seperti sampai di mana. Mungkin kepada Mas Warsito untuk lebih dulu menyampaikan ini tahapan pilkada sudah sampai di mana gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun kepada yang saya hormati penggagas acara pada kesempatan sore hari ini, Bang Niko, dan kepada yang saya hormati Pak Ahmad Saiful ini dari mewakili Gubernur Lampung, dan saya hormati Bang Mirzani, Ketua DPD Gerindra, Bang Yanwar, Mbak Lesti, dan akademisi kita Pak Yusdianto yang tidak DPD ini, DPD di KPU ini. Jadi kalau ada teman-teman di KPU bermasalah, beliau ini yang periksa juga. Makanya saya di sini nanti nggak boleh salah. Dan kepada ini yang kami hormati, mungkin dari jajaran hal yang pilar atau yang hadir pada kesempatan sudah ada yang dapat saya sebutkan satu persatu. Mungkin langsung saja Mas itu ya, karena agak sore ini kita juga mungkin ada agenda yang lain. Terkait dengan tahapan pilkada sesuai dengan PKPU 2 tahun 2024, ini kita sudah masuk. Dan kemarin pada tanggal 30 ini secara nasional itu sudah di launching.
Dan insya Allah besok kalau tidak ada pergantian tanggal ini, kita 27 April ini akan melakukan launching juga untuk di Provinsi Lampung. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tema menakar peluang politisi muda di pilkada, tentunya kalau kami KPU hanya melihat terhadap syarat ya. Kalau syarat menjadi gubernur, wakil gubernur, atau bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil kota itu kan sudah jelas bahwasanya sesuai syarat itu ya secara umur kan gitu kan, itu cuma 30 tahun sudah bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur. Nah, terus bupati, wakil bupati, wali kota atau wali kota itu sudah bisa menjadi 25 tahun sudah bisa menjadi calon. Jadi secara umur itu memang yang muda-muda ini disahkan. Baik muda secara umur atau muda yang masuk dalam dunia kancah kepolitikan begitu. Nah, terkait dengan persyaratan yang lain, misalkan dengan itu kan syarat calon. Kalau syarat pencalonan tadi ada perorangan. Ini besok mulai tanggal 5 Mei, KPU itu sudah mulai menerima syarat dukungan calon perseorangan. Kan udah bener lagi. Memang pemilihan ya, kalau kita mengatakan itu pemilihan ini sudah sangat dekat sebenarnya. Ini kalau melihat pendaftaran calonnya itu kan tanggal 27 Agustus sudah pendaftaran calon. Kan ini April, Mei, Juni, Juli, Agustus sudah tinggal 5 bulan lagi. Tapi jumlahnya kayak kurang ada karena kita masih fokus pada pemilihan presiden ya. Presiden dan pemilihan legislatif yang belum selesai sampai hari ini dan belum bisa ditetapkan karena masih ada gugatan di MK. Kalau nggak ada gugatan di MK itu kan 3 hari bisa diterapkan. Tapi kalau ada gugatan MK itu kalau pemilihan presiden 14 hari kerja penanganan, kalau legislatif itu 30 hari penanganan. Oleh karena itu syarat untuk menjadi gubernur perorangan, karena ini ada calon yang mendeklarasikan ya. Ini kan kalau Lampung itu kan tergolong ke DPD terakhir 6 sampai 12 juta. Ini 7,5% dari DPD, itu sekitar 403.000 sekian dukungan. Nah, ini cukup banyak, minimal, lebih boleh, tapi kurang bisa. Nah, itu nanti terakhir sampai dengan tanggal 17 Agustus nanti perbaikannya. Itu kan. Oleh karena itu bagi calon yang independen ini sudah kita umumkan juga bentuk format dukungan dan bentuk format surat pernyataan mendukungnya. Jadi bisa dibuka di website KPU Provinsi Lampung atau KPU Kabupaten Kota apabila yang bersangkutan ingin mencalonkan diri sebagai calon independen di masing-masing kabupaten kota sudah diambil formulirnya. Nah, silakan mulai saat sekarang, kalau yang merasa ingin mencalonkan sebagai calon independen ini untuk segera mempersiapkan hal-hal yang perlu disiapkan. Tentunya itulah tahapan yang memang sudah berjalan, tapi karena kelihatan kaburnya itu mungkin kalau dulu kan 1 tahun sebelum pemilu kada itu sudah banyak pertemuan baru. Sekarang tinggal 5 bulan lagi pendaftaran itu belum ada. Sepi aja. Di KPU juga nggak ada yang mana tuh kapan nggak ada itu. Sebenarnya kalau saya secara pribadi ada 2 hal itu soal politisi muda di pilkada. Pertama itu soal peluang elektoralnya, karena ternyata jumlah pemilih berusia di bawah 45 tahun kalau nggak salah Mas Warsito ya, itu hampir 50% lebih itu. Nah, artinya secara elektoral dia punya potensi itu. Yang kedua soal kebutuhan daerah sendiri. Sekarang kan zamannya pembangunan itu harus berbasis digital segala macam dengan kebijakan dan eksekusi kebijakan yang cepat, dan itu identik dengan politisi muda yang bisa melakukan. Jadi yang tua-tua mohon maaf dulu ya. Nah, untuk yang pertama saya mau nanya ke Yai Mirja dulu, karena bukannya apa-apa Partai Gerindra di Pileg 2024 ini memang kalau saya lihat formasinya ya, khusus di Lampung itu memang ini formasi untuk politisi mudanya jauh lebih banyak, baik yang terpilih maupun calegnya sendiri.
dan terbukti di tahun 2024 ini Partai Gerindra bisa menang, banyak politisi mudanya yang terpilih. Nah, saya pengen, apakah memang platformnya Partai Gerindra memang memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk anak muda, dan kenapa itu dilakukan? Apakah karena ada pertimbangan peluang elektoral yang besar itu aja tadi, atau memang kita melihat ada kebutuhan di ini kita untuk memajukan politisi muda? Mungkin ya itu jadi persilakan. Terima kasih Pak Menko. Jadi yang pertama memang scouting pencarian kader Partai Gerindra ini terutama di seluruh Indonesia, bukan hanya di Lampung ini, lebih difokuskan kepada generasi muda. Yang pertama, kami melihat generasi muda ini adalah tadi seperti Lesti bilang adalah pemilih terbesar ya dalam setiap konstelasi baik di pileg maupun di pilkada. Yang kedua, kami melihat juga yang punya hak atas yang punya hak masa depan politik ini ya anak-anak muda. Maka kami memberikan mereka kebebasan, kesempatan seluas-luasnya untuk menentukan masa depan mereka sendiri, masa depan bangsa Indonesia, masa depan Lampung, masa depan provinsi. Itu lewat jalur politik, itu lewat salah satunya lewat Partai Gerindra. Itu yang menyebabkan kita memberikan kesempatan seluas-luasnya pada para muda. Mungkin ini lebih skupnya lebih ke Lampung ya. Jadi untuk pilkada 2024 nanti paradigmanya masih itu ya, di Partai Gerindra memberikan ruang seluas-luasnya atau mengutamakan politisi muda. Ya, harusnya sih begini. Sekarang kita lihat di tingkat global maupun tingkat nasional, semua kesempatan masyarakat tidak ragu-ragu memberikan kesempatan kepada anak-anak muda itu untuk memimpin mereka. Gitu. Kita juga percaya di Lampung, apabila ada kesempatan seperti itu, masyarakat pun tidak akan ragu-ragu memberikan anak muda kesempatan untuk memimpin. Cuma masalahnya ketika di tingkatan pilkada kan variabelnya bertambah lagi. Gitu. Terutama kos. Ya. Satu lagi, jujur Lampung ini dikomparasi dengan daerah lain termasuk daerah yang kos politiknya sangat tinggi. Sedangkan kalau mau memberikan kesempatan anak muda secara mandiri untuk berkompetisi dalam pilkada, ya namanya juga anak muda. Kalau dia pengusaha-pengusahanya baru mulai, kalau dia berkarir dia juga baru mulai, ya artinya masih segera pas-pasan. Ya, ini adalah salah satu bagi kami resistensi barrier ya. Bagaimana kita memikirkan, tapi kami setuju ya, anak muda harus dikasih kesempatan untuk memimpin. Oke, itu tadi dari Gerindra. Sekarang kita ke Udayanwa, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan. Sebenarnya kalau di nasional PDI sama Gerindra ini jarang sekarang duduk sampingan. Kalau sekarang duduk sampingan. Dong, kalau di konteks PDI sendiri melihat pilkada 2024 ini, apa memang politisi muda ini udah waktunya untuk diberi kesempatan yang lebih luas gitu daripada yang tua-tua kan? Karena kan kalau pembicara kita ini orang-orang yang menolak tua semua sebenarnya, masa muda. Nah, kalau di PDI sendiri gimana, Dok? Baik, terima kasih Pak Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya menyapa dulu teman-teman narasumber. Ini Pak Gubernur yang diwakili Kadisminpo, Pak Ahmad Surullah. Ada ketua saya juga sore hari ini, Pak Ari Mezari. Kelihatannya puasa sore hari Bang Firman, Mas Bang Firman dan teman-teman. Pertama, sama PDI Perjuangan sepakat bahwa kita memberikan peluang pada anak-anak muda karena memang kondisinya, hanya barangkali konteksnya bisa berbeda. Bagi PDI Perjuangan, muda itu tidak hanya sekedar angka. Jadi jangan sampai definisi muda itu hanya sekedar umur. Nah, itu yang kita tekankan betul. Karena kita mau memimpin sebuah daerah, memimpin sebuah provinsi, kabupaten, bahkan negara, butuh knowledge yang saya kira harus mumpuni. Sehingga PDI Perjuangan dalam hal ini yang kita maksud muda itu bukan hanya sekedar angka.
Ya, jadi jangan hanya karena umurnya ya kalau umurnya 50 tahun tapi dia belum pernah memimpin sebuah organisasi pun juga, ya namanya masih muda juga, muda dalam pengalaman organisasi kan gitu. Tapi umur 30 tahun kayak Pak Mirza sudah pernah memimpin HIPMI segala macam, saya kira juga pengalaman sudah cukup. Nah, karena kalau kita bicara umur, seorang ini manipulatif ini Pak. Iya, nggak terima lagi ini udah nggak muda lagi. Cuman itu tadi karena menolak muda itu, menolak tua itu tadi sehingga masih duduk di sini sebenarnya kan. Iya, jadi sekali lagi kenapa memang dia eranya anak muda? Karena sekarang tidak lagi hanya butuh semata-mata kemampuan memimpin seperti konvensional seperti dulu, tapi memang eranya era digital, teknologi. Nah, dalam menangkap itu tentu anak-anak muda lebih besar peluangnya. Lalu sekarang ini kan juga memang dalam memimpin hanya bagaimana dia mengelola sistem saja. Itulah makanya ada kepala dinas, ada menteri itu, karena tidak presiden pemimpin pun tidak bisa segalanya, sehingga dia memimpin, mengelola atau memanage sistem itu. Nah, saya kira orang-orang yang bisa memanage sistem itu orang-orang yang punya pengalaman memimpin terutama, ya. Jadi kalau Gerindra, karena saya juga sebagian besar tahu juga kader-kader Gerindra, yaitu yang saya Malesti termasuk kemarin itu banyak kecolongan anak-anak mudanya udah jadi semua. Kita dapat juga yang muda Bang Ari, cuma nggak terlalu banyak kemarin itu. Ya, sehingga itulah kenapa kita di provinsi terutama menjadi partai pemenang kedua, karena anak mudanya diambil Pak Mirza semua, diambil dia Pak Mirza semua. Kemarin ada yang dikasih ke kita, cuma yang sudah sisa-sisa lah, itu tetap ya sortiran. Karena sebagian juga dari diambil Bang Ari juga nggak bisa kita manage lagi juga. Jadi yang muda-muda memang saya kira kita sepakat untuk memberikan peluang kepada yang muda, termasuk kita yang masih duduk ini masih yang muda lah gitu kan. Terima kasih begitu Pak. Terima kasih Pak. Nah, untuk selanjutnya ini ada dari unsur perempuan, karena dimanapun juga undang-undang itu mengamanatkan 30% kan kalau dipilih itu harus ada komposisi perempuan, dan di pilkada juga kita berharap ada politisi-politisi muda perempuan yang juga bisa maju dan bisa merepresentasikan kaum perempuan ini di tingkat politik daerah. Mungkin partai seperti Gerindra, PDI juga harus memberikan ruang itu. Di sini sudah hadir Lesti Putri Utami, yang anggota DPRD Provinsi Lampung dan terpilih kembali di Dapil Lampung Selatan, dan insya Allah dia maju di Lampung Selatan. Barbosi. Harus diaminkan. Masih timbang ya, dia mau Bandar Lampung atau Lampung Selatan. Udah diaminin lagi sama ketua Gerindra, ya kan? Bandar Lampung, nah cocok. Kita aminkan dia maju di Bandar Lampung. Silakan Put, gimana pandangan soal politisi muda dan juga perempuan di Pilkada 2024 ini? Baik, terima kasih Bang Miko. Tentunya semua senior semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya bilang senior karena memang jujur senior semua di sini ya kayaknya ya. Dari ada Bang Ari, dari Bang Firman, semua Pak Saifullah dan semua yang sudah sempat hadir. Tentunya luar biasa hari ini. Bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman bersama, dan tentunya saya juga sebagai salah satu politikus muda perempuan juga mencari ilmu juga dari teman-teman semua di sini. Kalau dengan bahasa menakar peluang politisi muda di 2024, memang 2024 ini punyanya anak muda Bang Miko, ya. Jadi punyanya anak muda itu saya katakan ada demokrasi, ada anak muda, ada pemilu, dan ada pilkada. Ya benar Pak Warsito ya. Jadi memang peluang anak muda itu dikatakan lebih besar sesuai dengan pemilih tadi 58%, juga sebagai peserta di dalamnya juga hampir mencakup 50% lebih. Bahkan kalau kita lihat dari pengalaman pemilu 2024 ini, Pileg 2024 ini, di DPRD Provinsi Lampung saja Bang Miko, hampir 55% itu terisi sekarang dengan anak-anak
anak muda. Walaupun memang kita akui ya 45% masih dengan skala incumbent atau senior yang sudah lama berkiprah. Tapi tentunya ada sekitar 10%-nya kan gitu loh. Berarti memang peluang untuk anak muda tadi, apalagi sudah dijelaskan juga tadi dengan Kiai Mirsya juga bahwa seperti partai besar Gerindra saja memang perekrutannya aja luar biasa untuk anak muda. Cuman memang kalau saya melihat di kapasitas sekelas dengan beberapa partai-partai, termasuk partai kita berdua ya, Bang Yanuar ya, PDI Perjuangan, tentu dalam hal struktur ya, Kang Yusdianto, belum semuanya anak muda itu mungkin diberikan tempat, diberikan ruang untuk menjadi struktur inti ya. Enggak cocok. Saya kan tetap di DPD, alhamdulillah masih di DPD. Saya nggak curcol. Cuman maksudnya kadang-kadang anak muda itu mungkin masih agak sedikit dipandang sebelah mata. Akhirnya mungkin baru ditaruh sekedar badan sayap seperti itu ya. Belum bisa inti, ketua, sekretaris, bendahara, yang wakil-wakil ya sekelas saya, alhamdulillah gitu. Jadi mungkin kita juga harus melihat juga struktur partai dari pusat sampai ke kabupaten, harus melihat peluang anak muda bukan hanya sebagai anggota dewan, sebagai legislatif ataupun menakar sebagai kepala daerah, tetapi dalam struktur kepartaian juga harus punya ruang sendiri seperti itu. Nah, tapi kalau dalam tadi kapasitas kita sebagai perempuan 30%, afirmasi kita dalam undang-undang itu memang sudah jelas diatur ya dalam undang-undang pemilu bahwa 30% harus gender. Justru saya melihat ya kepada pengalaman partai yang ada juga, alhamdulillahnya khususnya dari PDI Perjuangan, walau tadi kata Bang Miko sebelumnya belum rame-rame amat gitu ya, kayaknya di kabupaten mana belum ini segala macam, walaupun serentak di 2024 ini, tapi kalau kita menyusut dari 15 kota kabupaten ya, ada beberapa justru 4 sampai 5 kabupaten yang saya tangkap bahwa dari PDI Perjuangan akan memunculkan gender perempuan ya, gender perempuan 4 sampai 5 Pak Warsito. Jadi memang maksudnya dari 15 loh, berarti kan itu sudah seperempat, sudah 30%-nya juga. Nah, jadi ini juga sebagai ruang juga bahwa perempuan punya kapasitas dalam itu. Jadi ya kita bisa melihat juga tentunya dari beberapa partai, bahkan ada partai yang sekarang dipimpin oleh seorang perempuan juga di DPD Provinsi Lampung ini juga naik tinggi, hampir 50% sendiri untuk perempuan bisa duduk di DPRD Provinsi Lampung, bahkan di beberapa kabupaten kotanya. Jadi ya harapan saya tantangan perempuan sebenarnya lebih banyak Pak Miko, cuma nanti mungkin saat ditanya lah ya. Kalau sekarang intinya kita sebagai perempuan ya harus punya kesiapan secara mental, secara batin, dan tentunya secara lapangan. Kalau memang kita dipersiapkan khususnya apa sih perintah-perintah dari partai, dan itu harus punya kesiapan dari diri sendiri. Begitu Bang Miko. Berarti nanti kalau misalnya partai memberikan ruang atau kesempatan Lesti untuk maju, mau nggak mau maju Pak? Nah, ini udah personal lagi nih, udah nggak baik ini kamu. Kan nanti partai memberikan ruang tapi yang diberi ruang nggak mau, kan repot. Oh iya, oke. Saya nunggu arahan Udo Yanuar aja kalau gitu. Oke, nah sekarang kita pengen dengar seperti apa pandangan akademisi ini. Ya, suara kampus ini memang harus selalu kita dengar biar ada konsep yang ideal yang bisa kita ini. Bang Yus sendiri gimana ngelihat soal Pilkada 2024 dan politisi muda? Apakah memang sudah waktunya diberikan sepenuhnya ke anak muda atau seperti apa? Silakan Bang Yus. Baik, ini kayaknya Udo Yanuar sama Lesti ini lebih pada bukan suara akademisi, suara sahabat Miko. Kepada Miko. Baik, terkait dengan tema kita pada sore hari ini, saya kira saya langsung saja, tidak perlu banyak memberikan ini. Tapi yang jelas begini,
apa yang tadi yang sampaikan yang jelas dari mulai KPU, kemudian dari Pak Mirja, kemudian Bu Yanwar, kemudian Bu Lesti terkait dengan menakar pemimpin muda di depan. Ada banyak hal yang perlu kita perhatikan, Bapak Miko dan para peserta diskusi dan adik-adik yang hadir semua. Yang pertama patut kita perhatikan sebagai pada saat kita melihat hasil pemilu Pileg 2024. Pileg 2024 kalau kita lihat dari komposisi yang terpilih dari mulai DPR RI, baik di dapil 1 dan dapil 2, di situ banyak sekali para politisi lama itu yang untuk sementara agak sementara ya seperti ngap-ngapan. Ini politisi tua itu banyak yang ngap-ngapan di dapil 1, dapil 2 itu terbukti dengan terpilihnya sebagian atau 3/4-nya itu terpilih rata-rata anak muda semua. Lalu kemudian di DPRD provinsi juga hampir 3/4-nya itu diisi oleh para politisi yang baru. Ya, saya tidak menyebutkan partai apa saja, termasuk di kabupaten kota juga banyak diisi oleh para politisi baru. Ini menandakan 2024 kalau kita mau bandingkan dengan Pileg, rasa-rasanya, ini pakai rasa ini Pak Kadis Kominfo, rasa-rasanya. Jangan-jangan pemimpin yang ada akan terganti dengan yang muda juga, kan begitu. Jadi jangan kemudian menjadi baper kan gitu ya. Kalau memang pemimpin muda itu lebih pantas dan lebih punya peluang untuk menggantikan yang ada sekarang. Karena kita melihat dari pembanding hasil Pileg yang kemarin. Kemudian yang kedua, saya kira tadi saya juga sependapat bahwa momentum pilkada ini memang momentumnya momentumnya teman-teman muda, bukan anak muda ya. Kalau masih anak muda pula artinya baru tumbuh dia. Jadi teman-teman yang memang pemuda yang memang hari ini sudah ada di panggungnya. Kita lihat ketua partai sudah muda, kemudian anggota DPRD, anggota legislatif sudah panggungnya anak muda. Kalau begitu kepala daerah juga harus panggungnya anak muda, bukan panggungnya orang tua lagi kan gitu. Nah, sudah orang tua itu hanya sebagai penasehat saja, lebih-lebih pada dewan penyakit saja lah di luar. Kalau mau disantuni, sudah kayak gitu lah. Iya kan? Ini kadang-kadang kan yang tua juga nggak tahu diri sama yang muda kan gitu. Ini juga harus kita ingatkan kepada yang tua supaya mereka merelakan atau paling tidak mewakafkan kursi itu kepada teman-teman muda untuk berikan ruang dan diberikan kesempatan untuk maju sebagai pemimpin. Kemudian yang berikutnya yang perlu diperhatikan bahwa kan syarat pemimpin itu paling tidak, saya selalu katakan dengan guyon dengan teman-teman, pertama kalau ngopi bersama dengan kalau ngopi bareng sama Miko, saya bilang, kok kalau mau jadi pemimpin itu syaratnya minimal 3. Pertama, semua pemimpin itu syaratnya harus punya ilmu pengetahuan. Itu pertama. Mengapa demikian? Kalau dia merasa lebih tahu sendiri, nggak pernah mendengarkan bawahan, itu bukan pemimpin. Itu pemimpinnya keras kepala. Nah, pada akhirnya diprotes sama anak muda, marah pula, nggak boleh. Pemimpin merasa punya ilmu pengetahuan tapi tidak peka, itu lebih kepada kepekaan pemimpinnya. Iya, ini juga kebanyakan ilmu pengetahuan menjadi pekok dia. Akhirnya apa? Tidak mendengarkan apa yang harus menjadi prioritas, apa yang tidak menjadi prioritas. Contohnya di Lampung, saya nggak perlu cerita siapa yang kepala daerah yang pekok kan gitu. Nah, kemudian jadi syaratnya harus punya ilmu pengetahuan. Pemimpin muda boleh, tapi dia harus punya ilmu pengetahuan yang dari sisi politik, dari sisi ekonomi dan seterusnya dia harus punya. Ilmu agama juga dia harus penting. Karena dengan ilmu pengetahuan mudah-mudahan dia pemimpinnya bisa menjalankan nilai-nilai ketauhidannya terhadap apa yang akan diambil ke depan. Kemudian yang kedua, syarat pemimpin itu harusnya dia harus punya ilmu pengertian. Nggak bisa kalau pemimpin itu nggak punya ilmu pengertian. Dia harus mengerti apa yang dirasakan oleh masyarakatnya. Jangan dia minta dimengerti saja, sementara dan minta dilayani saja, sementara masyarakatnya tidak pernah mau dilayani, tidak pernah dimengerti, maka tidak salah.
problem infrastruktur, problem layanan, problem ekonomi, problem stabilisasi harga, problem semuanya banyak. Nah ini yang kemudian kenapa? Karena ilmu pengertian yang ada tidak pernah mau mengerti apa yang dirasakan masyarakat. Kalau kita lihat 15 kabupaten kota yang ada sekarang, itu kan cara mengerti 15 kabupaten kota ini kan beda-beda. Bagaimana menghadapi kebutuhan teman-teman bersuci, bagaimana menghadapi kebutuhan teman-teman yang ada di Tulang Bawang, Lampung Utara, Waikanan, lalu kemudian Kota Bandar Lampung, Lampung, semuanya punya cara masing-masing. Nah ini saya bilang ilmu pengertian dan mengerti juga kebutuhan yang lain, gitu loh. Ini yang juga perlu diperhatikan. Dan kita lihat banyak pemimpin ini tidak pernah mau mengerti, tapi minta mengerti oleh rakyatnya. Sampai kapan kalau kita selalu mau mengerti kemauan pemimpinnya, sementara pemimpinnya tidak mengerti kemauan rakyatnya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, syarat pemimpin itu adalah, saya menyebutnya, pemimpin itu harus punya sensitivitas, atau bahasanya pemimpin itu harus punya naluri. Nah, nalurinya apa? Apakah dia naluri membangun? Apakah dia naluri mengentaskan kemiskinan? Apakah dia nalurinya terkait dengan mensejahterakan masyarakat? Atau apa nalurinya? Nah ini yang saya kira kita perlu, dan ini ketemunya sosok nalurinya ini ada di teman-teman muda, teman-teman pemuda ada. Tapi kalau orang-orang tua itu hanya nalurinya aja ngomongnya, tapi napasnya sudah nggak ada lagi. Ya, napas pendek rata-rata kalau kita sebutnya. Tapi kalau teman-teman muda ini kan napasnya panjang, nalurinya juga panjang juga. Maka kita harapannya dengan munculnya teman-teman muda ini punya naluri yang banyak terkait dengan apa yang harus dipimpin oleh Lampung. Dan kita cukup prihatin dengan kondisi apa yang ada sekarang. Maka tadi apa yang disampaikan oleh KPU, pilkada ini tidak boleh hanya dinikmati oleh para elit. Pilkada ini harus segera disosialisasikan dan disampaikan oleh semua masyarakat, sehingga kita berharap partisipasi, keterlibatan, lalu kemudian keterlibatan semua teman-teman pemuda dalam terkait dengan rekrut, ya, regenerasi pemimpin itu harus dilakukan. Sangat kita harapkan keterlibatan teman-teman pemuda untuk apa? Untuk membangun Lampung ke depan. Nah ini saya kira sebagai pemantik kalau bicara mengenai bagaimana menakarnya, bukan ditakar kalau saya ini. Kok tidak harus ditakar lagi. Memang ini saatnya kaum muda tampil di panggung. Untuk yang tua kita harus sampaikan mereka untuk sementara minggir dulu. Ini adalah forumnya anak muda, gitu ya. Forumnya teman muda dulu. Jadi mereka harus sadar diri, paham diri dan tahu diri lah. Gak perlu kita ingatkan terus-menerus. Nah, jadi saya kira itu dari saya sebagai pemantik. Nanti kita akan lebih banyak diskusi. Oke. Ada 3 tadi ya, ilmu pengertian, ilmu pengetahuan, ilmu naluri. Ada 1 lagi, harus punya jiwa pembina, biar punya ada binaan juga kalau jadi kepala daerah. Kalau bicara ada binaan ini saya mengerti omongannya BA ini. Ada yang U16, ada U19, ada U25, ada U35. Itu begitu BA. Nah ini binaan itu harus ada klasternya kalau kata BA ini. Jadi harus calon kepala daerah harus punya jiwa pembina juga gitu. Mungkin ya. Don, ini untuk di Pilkada 2024. PDI sendiri prosesnya udah seperti apa? Melakukan penjaringan segala macamnya secara formal di kepartaian itu akan seperti apa? Nanti kan seperti tadi kata Mas Basito, ini tahapnya udah jalan gini, tinggal 5 bulan, tapi belum ada nih yang benar-benar muncul kayak ini. Mungkin karena proses di partai juga belum berjalan sehingga para kandidat juga belum berani untuk terlalu sopot. Itu di PDI sendiri seperti apa? Baik, tapi sebelum saya menjawab itu saya ingin menanggapi tadi apa yang disampaikan Pak Yusdianto. Syarat menjadi pemimpin itu ternyata 3-tiganya sudah ada pada PDI Perjuangan. Iya, karena yang terpenting itu ilmu pengertian itu tadi. Sementara PDI Perjuangan itu jargonnya Pak Yusdianto menangis dan tertawa bersama rakyat. Jadi sudah memenuhi syarat itu. Nah kemudian Pak Miko, PDI Perjuangan ini sebenarnya syarat dengan kader. Banyak kader-kader sehingga kita sebenarnya tidak kekurangan kader. Tapi karena mungkin dia memang partai yang memang pendahulu,
sehingga kader-kader yang tadi kata Mbak Lesti, kader-kader seniornya masih banyak betul, sehingga kader-kader junior ini kadang-kadang masih hitungan jari yang ditempatkan pada posisi-posisi tertentu. Makanya saya kalau di PD Perjuangan saya ngaku tua supaya dapat posisi yang agak yang agak bagus Pak saya follow, karena dia harus senior ininya syaratnya salah satunya. Tapi kalau di luar saya ngaku muda lagi ada kan gitu. Kalau di PD Perjuangan harus ngaku tua baru ngaku senior ya, supaya posisinya di jabatan struktural itu agak lumayan. Kalau ngaku muda emang ditaruh di saya kita kan gitu. Jadi iya jadi nah sama Mbak Lesti ini juga, kalau dia di PD Perjuangan dia nggak pernah bergaul dengan yang muda, pasti gaulnya sama mak-mak semua. Tapi di luar itu dia bergaul sama yang junior-junior. Jadi memang strateginya begitu Bang Ari. Nah kemudian PD Perjuangan sendiri memang sudah ada beberapa kabupaten seperti Lampung Barat, kemudian Metro, ya, sudah ada yang membuka penjaringan. Penjaringan ini dalam rangka kita itu tadi, kalau bahasanya yang menakar juga, kita ingin menakar sejauh mana calon-calon kepala daerah ini, dan kita berharap selalu kita sampaikan bahwa calon dari luar PD Perjuangan nggak usah takut, karena memang PD Perjuangan ini kader memang menjadi prioritas, tapi sekali lagi banyak indikator-indikator yang dipertimbangkan ketika kita mencalonkan seseorang, terutama untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi PD Perjuangan sampai hari ini, insya Allah kita akan melihat ini Pak KPU, kalau banyak yang muda, ya mungkin kita akan munculkan juga yang muda-mudanya. Ya, tapi kalau masih ada yang senior, mungkin ada 1-2 Pak Yusdianto itu senior juga harus kita munculkan. Ya, kalau Pak Yusdianto bebas ngomong kayak gitu. Ya, kalau saya mau Lesti nggak boleh. Kalau saya bilang nanti yang tua minggir dulu, kesannya buku data nanti, ini lebih bahaya kan gitu. Jadi yang senior-senior tetap mengayomi, tapi memberikan peluang kepada yang muda-muda supaya ke depan ya partai ini tetap bisa mengimbangi lah, jangan sampai terlalu jauh ketinggalannya. Justru karena kita di posisi yang kedua ini hari ini, karena banyak kader-kader muda kita, Pak Niko yang membackup betul kemarin itu. Kalau senior-senior semua ya kata Pak Dianto tadi, mau keliling-keliling jiwanya udah berkurang gitu loh. Ya, jadi nafsunya yang kuat tapi tenaga dan jiwanya sudah mulai berkurang. Nah, untuk di tempat-tempat tertentu kayak di Lampung Selatan ada Mbak Lesti sehingga masih bertahan. Ya, di dapil saya juga alhamdulillah masih bertahan juga. Tapi yang senior-senior kayaknya tewas juga, tewas gitu. Jadi memang membuktikan bahwa stamina itu memang harus kuat gitu supaya bisa mengimbangi semua kompetitor-kompetitor kita, terutama dari partai-partai yang berbeda. Mungkin itu Pak Mega. Sekarang ke Putri. Put, sebagai ini udah periode kedua jadi anggota DPRD provinsi dengan umur baru 35 tahun dan dari perempuan juga kan. Ini untuk menatap pilkada 2024 walaupun ini baru wacana. Itu memang sudah punya gambaran atau seperti apa baik itu di kepartaiannya maupun di pribadinya sendiri, Bu? Bang Niko, takaran pilkada 2024 ini pasti kan tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Yusdianto juga sebagai akademisi, bahwa yang kita lihat juga latar belakang dari pemilu atau pileg 2024. Tapi kita juga nggak bisa menutup mata ya bahwa sebagai salah satu kader perempuan yang dimana posisi saya juga alhamdulillah incumbent dan tentunya duduk kembali gitu kan. Bahkan duduk kembali ini ada PR besarnya itu berupa setelah ini penentuan pilkada serentak ya gitu. Jadi mau nggak mau ada beberapa yang ya sudah digadang-gadang bahwa ini kesini, bahwa ini ke situ segala macam.
ya kita ngikutin aja prosesnya. Cuman kalau dari partai sendiri tadi benar kata Bang Yanuar bahwa tentu kita mengikuti proses itu, kaderisasi terutama setingkat daripada kabupaten, DPC harus membuka peluang untuk seluruh maupun internal baik eksternal, begitu juga dengan DPD. Dan tentunya adalah Pilkada 2024 ini agak lumayan cukup sulit. Kenapa saya bilang cukup sulit? Tadi kalau kita balik lagi ke background sebagai seorang perempuan, tantangan itu masih dalam era kultur sosial, Bang Niko. Kultur sosial yang saya katakan bahwa Indonesia kan kita skupnya kadang-kadang masih melihat sekelas pemimpin tetap masih harus laki-laki tadi ya. Belum lagi mungkin dalam dunia pendidikan dan skala ekonominya. Nah itu sih masih melihat pandangan-pandangan. Tapi kalau saya sendiri secara mental dan secara personal, karena sudah melewati beberapa pemilu dan pileg ini, justru sebagai seorang kader perempuan itu malah justru lebih enak ngejualnya, Bang Niko. Lebih enak, iya benar. Kita lebih kalau bisa dibilang itu lebih efektif ke bawah itu, lebih enak mau ke istilahnya ke komunitas yang bapak-bapak kita oke, ke ibu-ibu kita oke, ke anak muda apalagi gitu kan. Kadang mungkin kalau misalnya ya kayak Bang Yanuar, Bu Yanuar ini ya kadang-kadang mungkin kalau misalnya mau ke kapasitas komunitas ibu-ibu nggak bisa semuanya dia harus turun, tapi mungkin dia harus membawa istrinya, nyonyanya, nah harus ada background seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak perempuan justru bisa lebih kemana-mana gitu, mudah diterima, benar. Nah itu dia. Jadi kalau secara kebatinan, ke mental ya saya ngikut aja sesuai dengan ya tadilah, tetaplah kita nggak boleh tetap banyak ini nih ya kalau di sini ya Bang Yanuar ya, harus tetap jadi RHS ya Bang Yanuar ya. Jadi sesuai dengan arahan partai sajalah dan sesuai dengan terprosesnya seperti apa dengan tahapan-tahapan juga dari teman-teman KPU juga seperti itu. Berarti pinangan Partai Gerindra tadi belum bisa diyain. Pinangan Partai Gerindra. Satu lagi saya agak lupa tadi Mas Wasito. Untuk anggaran pilkada ini mau tahapan seperti apa, persen seperti apa? Kalau anggarannya nggak ada ini macet juga pilkada. Anggarannya sendiri seperti apa? Mas sekarang, apakah sudah dialokasikan, sudah berapa persen kayak direalisasikan yang untuk pilkada ini sejauh mana, Mas? Ya, terima kasih. Kalau anggaran itu sudah full semua untuk pemilihan gubernur dan 15 kabupaten kota di Lampung, dan sudah masuk semua 40%. Nah, sudah masuk ini, ya. aman tinggal jalan. Nah, tadi terkait dengan yang muda-muda ini, misalkan ya, tapi kalau KPU berbeda pendapat sedikit, Pak Yus. Karena kalau KPU itu kan jadwalnya KPU melayani kan? Mau yang tua, mau yang muda, mau yang setengah tua, setengah muda, mau yang laki-laki, perempuan, daftar tetap terima kan? Dilayani. Walaupun toh mohon maaf daftarnya syaratnya kurang ya. Kan? Ini kan pendaftaran gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota itu cuma 3 hari. Tanggal 27 Agustus sampai tanggal 29. Itu mau syaratnya lengkap nggak lengkap itu kita terima, kita layani. Nah perkara nanti bisa ditetapkan atau tidak sebagai calon, nah ini urusan nanti ke depan. Oleh karena itu jadwal KPU melayani ya semua yang ingin berkontestasi menjadi calon itu tetap kita terima. Nah, kita terima, kita layani. Karena apa? Sesuai dengan ya tentunya kita bukan ngajarin yang senior. Kan kalau KPU itu melayani kan hak konstitusi, hak untuk dipilih gitu kan. Jadi mereka yang baik yang muda, tua dan sebagainya kita layani untuk memberikan hal yang sama. Kita melayani melayani sama imparsialitas kepada seluruh peserta ataupun seluruh calon ini. Mungkin itu Mas. Kalau anggaran clear, insya Allah siap. Aman. Aman. Oke. Bang Yus, ini kan pilkada kita tahu kalau secara nasional itu Lampung dimasuk daerah dengan biaya atau kos politik yang tinggi terutama di pilkada di 2024. Kira-kira gimana caranya untuk mencegah bukan memperkecil kos politik tapi memperkecil peluang politik uangnya?
Itu yang kemudian harus menjadi perhatian serius sehingga pertarungan pilkada di Lampung itu benar-benar fair dan bisa legitimate. Gimana itu, Bagus? Baik, kalau udah ngomong itu kayaknya udah belajar serius nih. Kalau udah ngomongin pendidikan politik rakyat, udah belajar serius. Tapi yang jelas saya selalu mengibarkan begini, tidak ada istilah minum secangkir kopi yang gratis, semua pasti bayar. Kalau enggak kita bertamu kepada orang lain, lalu kita gratis, tapi kalau minum kopinya di kami pasti bayar. Lalu kemudian kalau memang begini, kalau kita perhatikan dari setiap periode pilkada, biaya kos politik itu bukan cenderung menurun, tapi justru kian menaik, kian meninggi. Artinya demokrasi yang hari ini kita laksanakan dan itu terlihat di pileg yang lalu itu bahwa kos demokrasi kita itu selalu naik dan meningkat. Dan ini juga kemudian berimbas terkait dengan proses dan tahapan termasuk dengan proses berdemokrasi ke depannya juga. Kan bisa kita cross check dari berapa jumlah biaya pilkada yang disiapkan di masing-masing baik di provinsi, kabupaten, kota. Kalau kita lihat dan itu cukup tinggi sekali dan ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ini pembiayaan pilkada saja. Belum lagi nanti kos yang harus dikeluarkan dalam hal katakanlah proses dalam pencalonannya. Maka tidak salah juga kita perhatikan memang secara pembiayaan justru dari tiap tahun itu selalu meningkat pembiayaan. Nah, memang begini, yang menjadi problem dan persoalannya adalah terkait dengan apakah budaya money politik ini, ya budaya money politik ini mau kita minimalisir atau kita mau biarkan. Ada dua hal yang diperhatikan. Regulasi terkait dengan penanganan money politik yang dia menggunakan Undang-Undang 10 tahun 2016 terkait dengan pilkada di pasal 74 dan 75 terkait dengan 72 dan 74 yang terkait dengan penanganan money politik itu sangat lemah tata cara penanganannya karena pola penanganannya itu kelemahannya ada di penyelenggara khususnya di Bawaslu. Karena begini, bagaimana mungkin ini seperti kita contohkan peristiwa sebelumnya. Beberapa peristiwa sebelumnya dalam pilkada banyak sekali, mulai dari 2014, 2019, 2018, 2018 dan mungkin ke depan. Peristiwa yang terkait dengan money politik untuk pilgub dan pilbuk dan pilwakot, yaitu terkait dengan money politiknya selalu ada problemnya. Dan apalagi di pilwakot di Bandar Lampung itu sampai kepada sengketa TSM. Ya, ini salah satu yang diduga bahwa terkait dengan ada peristiwa money politik dan peristiwa pelibatan aparatur yang kemudian semua terkelirkan, terbantahkan. Nah, namun di sisi itu saya kira ke depan ini jadi pelajaran penting bagi kita bahwa kita semua juga penting menyampaikan bahwa dengan biaya kos politik yang tinggi kita juga harus menyerukan untuk semua calon, terutama teman-teman muda, untuk dapat secara keras dan tegas juga terkait dengan beban pembiayaan yang harus dibebaskan dari money politik. Gitu. Apalagi kan kita di luar selalu mendengar bahwa dalam setiap pencalonan diperlukan terkait dengan beban pembiayaan kos yang harus ditanggung oleh masing-masing calon. Saya kira ini juga hal yang perlu kita terangkan supaya dengan kesempatan teman-teman muda maju juga harus dikurangi kos yang harus ditanggung oleh teman-teman muda. Itu poinnya. Pertama di proses pencalonan, termasuk pada proses pelaksanaan pemilihan yang juga memang beban pembiayaannya juga ada di calon. Maka saya kira kalau kita mau menakar juga maka perlu juga perhatikan dan ini jadi catatan bagi teman-teman penyelenggara untuk juga secara masif untuk melakukan sosialisasi supaya untuk meminimalisir beban pembiayaan terkait dengan proses pelaksanaan pilkada sehingga proses politik itu bisa dikurangi ataupun kalau diharapkan tidak, kalau tidak bisa dikurangi dari beban pembiayaan sebelumnya. Lalu kemudian saya sebetulnya berharap terkait dengan ketegasan dan komitmen secara bersama, baik dia calon yang diusung partai politik maupun calon yang diusung secara independen, termasuk
komitmen pada proses khususnya di penegakan teman-teman di pengawas yang menurut saya lebih kepada kebiasaannya membiarkan proses itu terjadi tanpa ada semacam tindakan yang tegas. Nah, jadi ketegasan itu dalam hal pencegahan dan penindakan itu benar-benar harus dilakukan. Kebanyakan teman-teman yang di penyelenggara ini lebih kepada berdamai dengan situasi terhadap peristiwa itu. Ini kan nggak boleh selalu iya, akhirnya apa? Maklum udah biasa. Jadi pada akhirnya apa? Kalau nggak pakai kos biaya tinggi maka nggak akan menang di proses pencalonan. Ini kan semakin memberikan semacam obrolan bahwa yang namanya demokrasi itu berbiaya tinggi. Dan ini sebetulnya buruk sebetulnya. Maka saya kira ini perlu dimulai. Kalau kita sudah mau menggadang-gadang, mudah-mudahan BA setuju ya untuk mendorong ini bahwa meminimalisir biaya rendah terkait dengan pemimpin muda ke depan. Itu saya kira harapan kita ke depan. Lalu kemudian yang kita perlu perhatikan adalah ketegasan teman-teman penyelenggara. Ini penting. Jadi saya mengharap tidak pandang bulu lah dalam hal melakukan tindakan. Siapapun dari awal harus diingatkan. Dan ini harus ditarik komitmen dari masing-masing, baik dia partai, calon maupun kepada masyarakat untuk tidak berdamai dengan money politik. Ini kan kadang-kadang kita selalu memaklumkan situasi money politik yang ada. Kemudian banyak hal ya pemimpin yang lahir karena money politik itu terkait dengan legacy ya, legitimasi mereka cenderung tidak memberikan manfaat yang besar dan signifikan terhadap apa yang akan dilakukan. Maka kita berharap dengan pemimpin muda ini lahirnya dengan proses yang baik dan bersih dan minim money politik, sehingga mereka betul-betul punya naluri untuk bisa membangun Lampung atau membangun kabupaten kota itu menjadi lebih bagus ke depan. Kita melihat beberapa periode kepemimpinan yang pemimpinnya lahir karena proses money politik itu kemudian mengakibatkan pembangunan di daerah itu stuck atau biasa saja, tidak ada lompatan-lompatan yang luar biasa yang kita dapatkan. Padahal sebetulnya dengan momentum proses demokrasi dengan pilkada ini kita berharap ada semacam lompatan dalam hal pembangunan, dan ini tumpuannya kepada siapa? Tumpuannya adalah kepada pemimpin muda yang dapat melakukan ini. Dan saya kira itu ya catatan terkait dengan bagaimana problem money politik yang mestinya ini harus sama-sama kita kampanyekan untuk tidak dilakukan dalam proses pilkada 2024. Tapi sebetulnya dengan melihat bahwa ini dilakukan secara bersama dengan 15 kabupaten kota plus pilgub, apakah mungkin nuansa ini bisa kita kawal secara bersama-sama? Karena konsentrasinya akan terpecah-pecah di 15 kabupaten kota akan melaksanakan pil bupati dan pil wakot, dan di provinsi akan dilaksanakan pilgub. Nah, dan ini kita berharap tidak hanya pada prosesnya saja dilaksanakan, kita juga memberikan pesan bahwa dalam proses rekrutmennya ini perlu menggunakan situasi pada pilpres. Perlu juga koalisi yang itu tidak koalisi yang linear sampai di bawah. Kalau dia koalisinya di provinsi, harusnya koalisinya juga di kabupaten kota. Jangan sampai di provinsinya koalisinya berbeda, lalu kemudian di kabupaten kota koalisinya berbeda. Jadi konsentrasinya akan terpecah belah. Kita harapannya sama dengan pilpres. Ketika koalisi di provinsinya sudah selesai, maka pada akhirnya harus diikuti koalisi yang ada di kabupaten kota, sehingga beban pembiayaan, lalu kemudian koalisi partai dan koalisi pemilihan itu bisa ajak dilaksanakan, tidak berbeda-beda. Ini kan kadang-kadang satu daerah dengan daerah lainnya koalisinya berbeda-beda. Kita berharap koalisi 1, 2, dan 3 ini bisa tetap berlangsung, atau mungkin ada koalisi yang lain atau 1, 3 bersama melawan 2. Nah, itu mungkin saya kira akan menjadi lebih menarik ke depan, kan begitu. Ini harapannya begitu. Nah, apakah 2 ini sendiri atau 1, 3 gabung seperti apa? Kita harapannya demikian. Tapi harapan saya demikian. Jadi tidak lagi nanti ada nuansa 2 koalisi 2 dengan koalisi 3 jadi 1. Kemudian di kabupaten A berbeda, kabupaten B beda. Ini yang sekarang kita lagi perhatikan, bakal menimbulkan potensi konflik juga terkait dengan konsentrasi pemenangan.
Bagaimana mungkin kita bisa memenangkan provinsi kemudian di satu kabupaten dengan kabupaten lainnya itu bisa dilakukan pemenangan, apalagi koalisinya berbeda-beda. Dan ini justru akan menumbuhkan pertama money politik, lalu kemudian tidak menghasilkan pemimpin yang baik bagi masyarakat dan lebih kepada mendorong konflik yang ada di masyarakat. Jadi saya kira itu. Ya, itu pentingnya kenapa money politik tadi harus ditekan, karena mempersempit kesempatan politisi muda tadi. Politisi muda tadi itu tadi kan, kalau dia pengusaha baru mulai, kalau dia karir baru mulai karir kan belum banyak. Oh gitu ya. Nah, untuk closing statement karena kita sudah hampir mendekati waktu berbuka puasa, mungkin statement penutup dimulai dari Budaya Yanuar dulu. Apa harapannya untuk Pilkada 2024 ini? Dan apakah memang siap untuk maju di sisi barat? Pertama, saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Sudianto itu saya sampaikan di awal. Kalau kita bersepakat bahwa kita memberikan kesempatan kepada pemimpin muda, dialognya nggak cukup sore ini Pak Miko. Banyak variabel yang harus kita gali. Kalau dia pemimpin muda, tapi gayanya Pak Sudianto, caranya seperti sama dengan pemimpin tua, tadi money politik yang penting dia jadi, nggak punya kemampuan, knowledge yang nggak ada, tapi karena dia didorong oleh kos yang tinggi, ya sama saja. Kita mau berharap dari mana? Mau bicara pembangunan, ya orang yang nggak punya kemampuan, ya kan? Nah, jadi ini saya bilang banyak variabel yang harus kita gali. Kalau bicara disertasi itu novelty-nya apa kalau dia diganti dengan yang muda? Ada kebaruan yang kita dapatkan ketika pemimpin katakanlah yang senior diganti yang junior. Kalau hanya umurnya saja yang berganti, tambah celaka kita. Tambah celaka. Paling tidak kalau yang tua Pak Yudianto, ya, etika, tata krama segala macam, dia ngalamin itu. Tapi kalau yang muda, hanya karena sekitar muda umurnya, ditambah nggak punya etika dan tata krama, kacau gitu dibuatnya. Ya, jadi kita berharap nanti Pilar ini mengadakan lagi diskusi yang komprehensif. Kita kupas betul anak muda yang seperti apa yang menjadi kriteria. Tugas kita inilah yang mengedukasinya, sehingga dengan kos yang tidak terlalu banyak, dengan visi-misi yang bisa diterima oleh masyarakat, mesejahterakan masyarakat, itu yang menjadi pemimpin ke depan. Kalau sekarang ini, waduh repot kita. Kita mungkin sudah sering ikut pemilu, tapi pemilu paling melelahkan pemilu kemarin ini. Kita ngalamin betul ini. Lelah dari semua aspek ini Pak KPU. Terkuras semua. Iya. Untung kita masih bisa berenang karena tenggelam dari. Kalau masih tenggelam di tengah, selesai kita dibuatnya. Ya. Jadi kalau kita sepakat pemimpin muda, Pak Miko, nanti kita adakan dialog secara komprehensif. Variabel-variabel mana saja yang harus kita tuntaskan, harus kita gali, sehingga kalau yang tua diganti yang muda ada kemajuan, bukan hanya dari sisi umur saja sekali lagi. Kemudian yang sebelum saya tutup, bahwa memang pilkada ini adalah sebuah momen yang menggembirakan mestinya. Nah, kita juga harus mengedukasi nih Pak Sudianto agar supaya sampai ke bawah itu masyarakat itu sama mindsetnya dengan politisinya. Ini sampai hari ini jujur ada pendukungnya 02, pendukungnya 03 sampai hari ini masih ribut. Saya sama Mirza udah makan terus berdua, kan kenapa kita? Iya. Yang kandidatnya aja udah bareng terus, yang di bawah masih ribut. Kita datang kemarin contoh, saya kemarin ke Tenggamus, undangan sepi, Mas saya bilang udah pada datang, nggak ada Pak, terima kasih Bapak jauh-jauh, dia bilang dari Bandar Lampung datang. Saya bilang dua hal yang salah. Pertama salah momennya Bapak ini hajatan, mestinya hajatnya itu pas sebelum pileg, banyak yang datang karena tanpa diundang aja, caleg-caleg pasti datang. Kalau udah begini saya bilang nggak ada yang datang lagi. Iya. Kedua, saya bilang gitu, mereka lihat panitianya. Oh, panitianya saya bilang itu banyak pendukung 02, 03. Nggak mudah yang datang 01, nggak mau datang pun. Ngaruh Pak itu. Harus kita akui di lapang itu Pak. Gitu ya. Jadi ini yang harus kita berikan edukasi juga kepada masyarakat. Kita sekali lagi dari perjuangan tidak anti dengan yang muda, tapi tentu harus variabel-variabelnya harus jelas mudanya seperti apa dulu.
Kemudian Pak KPU, mungkin saya tanya sedikit dengan KPU ini, walaupun sebenarnya kita sudah membaca, tapi saya lihat juga di teman-teman ini masih ada persepsi yang berbeda. Saya bilang kayaknya belum bacanya sampai tuntas. Apakah caleg yang terpilih saat ini itu mundur atau tidak? Karena kalau setahu yang saya baca, waktu mendaftar dia tidak mundur karena memang belum dilantik. Anggota dewan ini kan sahnya setelah dilantik. Tapi ketika dia mendaftar tanggal 27 sampai 29 Agustus, sama KPU langsung diberikan surat pengunduran diri. Nanti setelah dilantik dia mundur. Sama aja Pak KPU, kami ini dilantiknya bulan September, belum sempat gajian, tinggal 3 suruh mundur Pak. Iya, boro-boro pun naruh SK-nya di bank aja, belum sempat suruh mundur. Nah, jadi ini perlu juga ketegasan dari KPU supaya nggak salah kita melangkahnya. Terima kasih Pak. Oke, nanti itu dijawab sama closing statementnya Mas Wasito. Sekarang ke Putri. Gimana Put? Sebagai statement penutup ini soal pilkada 2024, baik sebagai politisi perempuannya, baik sebagai politisi mudanya. Ya baik. Intinya penjelasannya banyak tadi sudah dijelaskan oleh Bang Yanwar ya. Demokrasi 2024 ini ya pokoknya intinya punya ruang anak muda ya. Tapi jangan juga terlupa bahwa sebagai tadi pengayom dan semuanya itu tetap senior ya, yang tua-tua itu sebenarnya masih boleh juga ikut kontestasi gitu loh. Masa nggak boleh ikut kontestasi kan? Benar-benar hanya digarisbawahi teman muda, anak muda ya jangan juga. Kita juga butuh apa ya? Butuh teman dalam kontestasi, butuh lawan ya kan? Tapi tujuan kita sama-sama gitu kan. Nah tentunya juga dalam kapasitas perempuan juga tetap karena kita memang sudah diatur oleh undang-undang ya, saya berharap teman-teman yang ikut dalam kontestasi baik yang muda, baik yang tua, baik yang perempuan, baik yang laki-laki juga harus mengedukasi masyarakat tadi. Yang pertama edukasi tadi masalah money politik tadi ya Bang Yustianto ya. Ya tapi sebenarnya kan namanya ngikutin perkembangan zaman, ngikutin teknologi, semakin tahu dia pembiayaan itu memang otomatis makin naik gitu kan. Kayaknya nggak mungkin kalau pembiayaan itu justru malah turun gitu ya. Tapi ya kita punya ikhtiarnya sendiri mencoba bagaimana khususnya dalam hal yang sebenarnya sudah tidak wajar dalam proses perjalanan pilkada baik pemilu ya, kita juga sebagai peserta dan dalam kontestasi itu ya harus meminimalisir lah proses-proses yang janggal-janggal tersebut ya. Nah jadi intinya dari sebagai kader perempuan, sebagai salah satu teman-teman yang ikut dalam organisasi keperempuanan, ya perempuan tentunya punya kapasitas, punya kapabilitas di dalamnya, baik dalam urusan pendidikan, politik dan semuanya yang kami ikut serta khususnya untuk berkontestasi sama dalam dunia politik bersama teman-teman gender laki-laki. Ya, itu intinya demokrasi 2024 punya teman muda, punya juga teman yang tua ya Pak Wasito ya. Jadi harus netral gitu. Oke, makasih. Nah, Mas Wasito, ini memang sebenarnya KPU harus lebih gencar lagi untuk sosialisasi soal terutama tahapan, syarat segala macam dalam pilkada. Karena Mas Wasito sendiri mengakui gaungnya pilkada ini belum kayak sebelum-sebelumnya. Termasuk soal tadi banyak pembimbangan nih dari anggota Dewan yang baru terpilih ini yang mau berniat maju pilkada, apakah ini memang nanti mundur karena kebimbangan itu terkait dengan masa depan politik mereka juga gitu. Mas, monggo Mas Wasito. Jadi terima kasih langsung saja terkait closing statement. Yang penting KPU di sini dengan jadwal KPU melayani, KPU siap untuk melayani baik itu peserta pada umumnya, baik nantinya peserta yang dari partai politik atau peserta yang perorangan yang dengan independen lah seperti itu, ataukah melayani pemilih khususnya. Karena alhamdulillah terima kasih semua untuk masyarakat Lampung, partisipasi pemilih Lampung itu melebihi target nasional. Di Lampung itu 82% partisipasinya. Alhamdulillah terima kasih untuk semuanya. Nah,
terkait dengan yang disampaikan oleh Bang Janur tadi terkait dengan bagaimana harus mundur atau tidak gitu. Kenapa dulu pernah ada wacana pilkada di September, ada perpu kan, itu supaya sebenarnya itu agar teman-teman calon yang jadi ini tidak perlu mundur gitu kan. Biasa kan sementara pemilunya sudah belum selesai, tapi kan harus pelantikan Bang ya. Pelantikan bulan apa Bang? Ya kan? Makanya September ini pemilunya padahal kan apalagi di Undang-Undang Pemilu ya, Undang-Undang 10 tahun 2016, calon yang mundur dendanya calon yang mundur itu dendanya besar, gitu kan? Kan kalau kita ditetapkan sebagai calon, baik calon bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, kan kalau mundur dendanya besar, gitu kan? Kena denda, kalau calon tidak kena penalti kan? Nah, oleh karena itu ini belum ditetapkan nyalon. Makanya di PKPU 6 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih ini sudah ada klausul boleh mundur Bang. Jadi calon terpilih itu boleh mundurkan diri gitu kan. Karena mungkin kebutuhan untuk pilkada ini gitu. Jadi oleh karena itu ya harapan kalau memang yang terpilih nggak kepingin mundur itu doanya pilkadanya maju September. Karena apa? Pilkada selesai nggak jadi baru dilantik. Polemik bagi teman-teman yang menang di konsultasi pilek ini untuk menyalonkan diri di konsultasi pilkada nanti, pilkada nanti. Oleh karena itu dulu wacana yang itu harusnya September jadi. Kalau September jadi aman semuanya. Itu. Tapi karena ini sudah nggak ada perpu-perpu, kita menggunakan Undang-Undang 10 ya tahun 2016 itu tetap di tanggal di November dan di PKPU 2 tahun 2024 itu harinya 27. Oleh karena itu kita ngikuti pola itu dulu Bang. Makanya kalau memang sudah kemarin lelah sekali, lelah modal politik, modal sosial kan, modal ekonomi gitu kan. Itu ya mungkin lebih baik ya kami serahkan kepada teman-teman yang mengalami. Mungkin itu Bang, itu. Berarti kesimpulannya tetap harus mundur itu. Ya kalau kondisi sekarang ini mundur. Ya dengan situasi yang sekarang harus mundur. Nah gitu dong. Mikir dua kali gitu. Ini sebetulnya agak menarik kalau kita mau tarik apakah anggota DPR, anggota legislatif terpilih mundur atau tidak mundur. Sebetulnya kalau kita melihat dari kapan yang berlangsung kan itu pendaftaran bulan Agustus, lalu kemudian pemilihan tanggal 27 November, kemudian penetapan calon di bulan berapa Mas? Penetapan sebagai calon pada bukan, maksud saya kan masa pendaftaran tanggal 27 Agustus sampai tanggal 30. Kemudian penetapan sebagai calon dulu baru September. Nah, dilantik tanggal. Nah, kalau begitu tidak perlu mengundurkan diri karena sudah belum ditetapkan sebagai calon. Kan dilantik dulu. Kan mendaftar, belum ditetapkan sebagai calon. Nah, udah bisa nanti kita yang saya udah bilang atau mau ke MK lagi, Nah, padahal sebetulnya begini, kami melihat bahwa dalam pilkada bersama ini para calon terpilih ini akan beramai-ramai ikut serta kontestasi juga, karena dia sangat beririsan waktunya. Ini saya nggak tahu nih apa alasan hukum atau alasan politik si perumus regulasi undang-undang yang menentukan waktunya bersamaan dengan pemilu. Februari pileg dan pilpres, kemudian November dia pilkada, dan sangat berdekatan sekali. Saya membayangkan kalau misalkan sengketa pileg yang akan berlangsung di bulan Juni di MK ini, kan sengketa pilpres sedang berlangsung, penyelesaian sengketa pileg belum dilaksanakan. Akan dilaksanakan pasca Lebaran di bulan Juni. Dan kalau misalkan terjadi PSU atau penghitungan ulang dan seterusnya di MK, dia akan mundur lagi ini sampai di bulan November. Dan ini pas bersamaan. Jadi saya kira ini
salah satu hal keuntungan yang ada celah hukum yang bisa kita gunakan terkait dengan para pihak yang akan mendaftarkan diri. Maka saya sekali lagi melihat ada potensi yang besar bagi calon-calon yang terpilih sekarang itu ikut serta pencalonan yang tidak perlu mengundurkan diri. Ada potensi ke sana. Itu satu. Amin. Kalau kita katakan amin. Mudah-mudahan Udo dan Bu Lesti peserta mencalonkan di masing-masing tempat. Tapi yang jelas begini, untuk mencalonkan diri itu seorang pemuda itu harus paling tidak memiliki beberapa modal. Pertama, modal kepantasan. Seorang itu pantas gak nyalon. Jangan cuma mengukur kemauan aja tapi gak pantas. Nah, ini kebanyakan maunya banyak nyalon tapi gak pantas dilihat kan? Hanya maunya sendiri tapi tidak melihat orang lain. Satu. Kemudian yang kedua, perlu modal sosial. Ini kebanyakan nggak punya modal sosial dan dukungan mau nyalon. Coba, bagaimana coba mau nyalon ini? Saya kira perlu diidentifikasi. Lalu kemudian yang ketiga, modal kuasa. Modal kuasa dalam artian nanti kalau misalkan mendaftarkan diri, kira-kira dapat rekom nggak dari Patah? Ini kan hanya mendaftar saja nggak dapat rekom ya percuma juga. Semua harus diverifikasi dari awal, termasuk modal jaringan sampai kepada modal kuasa terkait dengan apakah didukung atau tidak. Ini perlu untuk diperhatikan. Lalu kemudian terkait dengan penakar, maka saya kira ini Bapak Ibu semua peserta diskusi, kita berharap betul kata Bu Yanwar sama Bu Lesti bahwa sebenarnya kalau kita mau secara serius mengirimkan pesan terkait dengan pentingnya kaum muda, maka saya kira melalui pilar harus secara kontinu juga, secara terus-menerus disampaikan bahwa tidak ada alasan ke depan bahwa partai politik juga harus mengakomodir para calon-calon pemimpin muda. Kan kita lihat yang terjadi di Pileg untuk presiden dan wakil presiden sudah ada wakil presiden di bawah umur 40 tahun kan begitu. Kan bisa juga memungkinkan gitu loh, sudah di bawah ada. Lalu kemudian di Pileg, hasil Pileg kan udah banyak bahwa sebagian dari para politisi senior itu untuk sementara dulu istirahat dulu lah, menyerahkan kepada yang lain. Ini kan menandakan bahwa ke depan ya walaupun tadi kata Uli yang buat ini berdarah-darah atau kemudian untung saja sampai ke tepian tidak tenggelam di tengah. Nah ini menandakan bahwa ke depan ini juga akan seru juga. Apalagi proses ini kan ada gubernur, ada kabupaten kota, dan tidak seperti yang kemarin pilkada gubernur dengan diikuti beberapa tempat saja, tapi ini menyeluruh. Nah, kita bayangkan kalau misalkan kepala daerah gubernur itu tidak didukung dengan jaringan yang kuat, tidak kuasa sosial yang besar, lalu kemudian tidak didukung dengan perangkat yang bagus juga. Bagaimana mungkin bisa kemudian proses itu dilakukan dengan mengkonsolidasikan di 15 kabupaten kota, karena di kabupaten kota yang lain juga konsentrasinya berbeda-beda. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kita harapannya ini. Saya kira di samping menyasar kepada teman-teman yang muda, kita juga berharap menyasar kepada teman-teman penyelenggara. Saya menghitung teman-teman penyelenggara ini Pak Wasito ya, ini sudah mulai habis masa durasi waktunya. Di pertengahan tahun ini, bulan 5 bulan 6, masa tugas mereka habis semua. Apakah cukup dievaluasi atau memang akan dilakukan pengisian? Nah, kalau dia dievaluasi maka akan terjadi perpanjangan jabatan. Lalu kalau dia melakukan pengisian, apakah waktunya memungkinkan? Jadi saya kira ini juga perlu diperhatikan salah satu potensi masalah yang bakal muncul nanti di pelaksanaan pilkada. Ini kan terkait dengan legacy. Bayangkan kalau nanti teman-teman partai, teman-teman penggiat demokrasi, lalu kemudian teman-teman yang lain mempertanyakan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan dengan waktu pergantian komisioner yang ada sekarang. Karena mengingat ini prosesnya pernah terjadi di zamannya Pak Nanang, ketika mereka sudah masuk di tahapan pilgub, lalu kemudian bersama dengan tahapan pileg, kemudian masa tugas mereka habis. Sementara ini bukan tugas penunjukan, jabatan mereka ini bukan penunjukan, tapi memang seleksi, election, gitu loh. Lalu kemudian habis. Nah ini juga perlu diperhatikan dan menjadi catatan di pemerintah untuk dari awal untuk dapat segera melakukan semacam tindakan untuk kebijakan terhadap antisipasi terhadap problem ini. Jangan sampai itu tadi menjadi pertanyaan dan perdebatan berikutnya. Saya kira itu sebagai solusi. Ya.
Terima kasih Pak Miko, mungkin tapi nggak perlu dijawab sekarang Pak Warsito, karena ini masih menggantung jawabannya. Oleh karenanya barangkali dalam waktu dekat kita butuh jawaban yang pasti dan mengikat. Apakah itu mundur atau tidak? Karena kalau ini jadi polemik terus, saya khawatir ya dua kemungkinan seperti kata Pak Yusdianto tadi, orang beramai-ramai nyalon atau orang nggak yang mau nyalon karena pertimbangan itu tadi, sehingga nanti yang nyalon, mohon maaf, yang tidak punya kapasitas justru yang bukan orang-orang yang potensi tadi karena mereka masih kecapai. Jadi mohon nanti ada kepastian. Tapi paling tidak begini Pak Yusito, minimal saya dan Bu Lesti dan teman-teman ada di tabungan ini mendoakan, amin ya, Bapak KPU ini diperpanjang saja kalau seleksi orang, tapi amin, dengan syarat mereka bisa perjuangkan bahwa caleg nggak mundur, ya kan? Jadi saling mendoakan begitu Pak. Amin. Kalau dia nggak bisa perjuangkan, berarti mereka harus penjaringan dan penjaringan apa? Terima kasih. Mudah-mudahan semua aspirasi ini bisa terwujud semua nanti. Oke, kita sudah masuk di akhir sesi kita. Saya banyak mengucapkan terima kasih pada semua pembicara kita. Ada Rahmat Mirzani Jausal, tadi beliau pamit duluan karena di jam yang sama, di waktu yang sama beliau harus menyampaikan sambutan juga. Kemudian Budi Yanwar, Dinda Lesti, Mas Warsito dan Bang Yusdianto, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kehadirannya. Begitu juga pada kawan-kawan semua tamu undangan yang setelah berkenan hadir. Mudah-mudahan diskusi santai kita ini menjadi pijakan awal kita untuk mengawal proses demokrasi dan menyongsong pilkada 2024 ini dengan lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Baik, terima kasih Bang Miko. Itu dia tadi dialog kita pada sore hari ini. Nah, tadi kan kita udah ngebahas dialog yang mungkin ranahnya lebih serius gitu ya. Selanjutnya, untuk sembari menunggu buka puasa bersama nih, kita akan ada penampilan hiburan biar lebih cair ya. Jadi nggak bosen nih menunggu buka puasa bersamanya. Akan ada penampilan stand up comedy yang akan ditampilkan langsung oleh Bang Andro. Boleh kasih tepuk tangannya dong, Bang Andro. Selamat mau pulang Pak Ahmad. Izin ya? Iya Pak. Tadi padahal sebenarnya ditanya sama MC-nya Pak, kenapa ACH kok panggilannya Ahmad? Kalau pakai motor susah. Ahmad. MC-nya terima kasih Pak. Oh iya, itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibur, perkenalkan abang-abang semua, nama saya Andro. Ini saya sebelumnya mau disclaimer dulu. Saya ini juniornya Bang Miko. Jadi Bang Miko ngubungin saya itu untuk bantu ngisi acara di sini. Karena tadinya ini mau ada mawalan. Kalau mawalan kebanyakan, akhirnya saya suruh stand up gitu kan, biar nggak repot. Pertama kali diminta Bang Miko itu saya nggak berani Pak. Bener Pak, jujur gugup saya karena saya ini baru belajar juga kan stand up. Karena saya ini basisnya jurnalis juga, juniornya Bang Miko juga. Diminta kedua sih masih gugup, saya masih nggak berani tuh Bang. Bener Bang, saya masih nggak berani karena saya tanyakan siapa yang datang, katanya politisi yang caleg-caleg yang jadi. Saya ragu-ragu ini saya ngisi di acara buku berzolim kayak ini. Karena buka bersama di atas kesenangan di atas penderitaan caleg gagal gitu. Iya, tapi nggak apa-apa lagi. Saya ganti dan tapi masih ragu. Dan setelah ketiga, Bang Miko hubungin saya langsung ngasih tahu, bro, tapi honornya segini. Oke Bang. Saya lemah langsung, lapang yang pertama langsung ngomong honornya gitu. Jadi saya nggak ragu gitu. Jadi ini disclaimer lagi, saya ini ya baru belajar juga karena saya diminta Bang Miko dan beliau ini senior saya, jadi saya ingin ngomongin dia sebenarnya. Boleh sebentar ya Bang Miko ya, karena dia ternyata pilar kan ya. Sebelum kita masuk ke tema. Karena tadi bener Bang, saya ketemu beberapa karyawannya Bang di depan. Saya tanya, saya boleh roasting Bang Miko nggak? Boleh banget. Ternyata karyawannya sejenuh itu sama Bang Miko. Ada masalah
honor bang untuk nambahin roastingnya lebih panas gitu. Bang Miko ini sudah saya di kampus, jadi saya dulu kenal beliau sebagai aktivis ya bang. Bener, aktivis. Saya tahu dulu sama kayak saya bang, pakainya kucel gitu ya kan. Dan saya lihat dia itu paling hobi pakai kaos putih. Sampai dia sukses sekarang, itu masih sukanya putih. Makanya pajeronya putih kan bang. Pajeronya putih. Terus Bang Miko ini sekarang saya lihat lagi hobi nge-gym. Saya melihat dari Instagramnya gitu, TikToknya lagi hobi nge-gym, lagi hobi fitness gitu ya. Ya karena memang benar ya, kalau fitness itu ke-gym, karena kalau fitness kan kejam kan. Kalau kita cekadil gitu. Kalau fitness ke-gym, kalau fitness kejam. Terus Bang Miko ini apa ya? Saya ini salut sama beliau. Kegigihannya gitu. Saya pernah nanya langsung sama beliau, kenapa sih konten-konten atau isi beritanya Pilar ini paling beda sama media lain gitu kan? Membongkar kasus-kasus apa namanya proyek-proyek gitu kan. Saya bilang, saya tanya kenapa sih bang Pilar ini cara penulisan beritanya paling beda dengan media lain gitu. Jawaban dia, karena kita beda sama media lain. Kalau kita sama, kita nggak akan dilirik gitu kan. Bahkan beliau ini pernah cerita sama saya untuk membuat satu artikel itu beliau pernah baca berkas sampai banyak banget gitu pak. Benar sampai tebal banget berkas-berkasnya itu. Dari dia saya belajar pak untuk ngilangin rezeki orang memang perlu perjuangan dan kerja keras gitu. Tapi kan mungkin rezekinya nggak bagus ya, jadi harus dihentikan gitu. Sama datang dan makanya bang, ini saya baru tahu kalau Pilar ini kantornya di daerah Kaliawi benar ya bang ya? Yes. Makanya ini orang-orang yang diberitain Pilar nggak akan beredakan bang. Karena Pilar udah dengan Kaliawi untuk jagain kantornya ini. Ya dan ini temanya agak lumayan berat ya bang ya, temanya menakar peluang politisi muda di pilkada. Mbak Lesti tadi udah pulang sebenarnya. Saya mau ngomongin beliau, sebenarnya saya salut sama Mbak Lesti karena dia tuh udah sabar banget, orangnya sabar banget. Buktinya dia habis dilempar bola biliar masih berani kesini. Bukan Lesti yang itu tapi kalau nggak salah. Beda Lesti kali dia. Tapi Lesti yang muda ini saya salut ya. Saya juga melihat dia ngomong tadi, kayaknya keren gitu. Dan orangnya itu punya visi dan bahasanya rasional gitu kan. Kayaknya dia kalau jadi tadi katanya mau wali kota ya, kayaknya kalau calon wali kota dia nggak bakal jawab untuk ngatasin banjir itu sungainya dipengkolin. Dia nggak bakal jawab kayak gitu kayaknya. Kayaknya ada kemarin yang jawab begitu ya, salah satu calon itu agak tua. Banjir lagi, sungainya kayak teori gitu kan. Ini saya sengaja bawa teks karena stand up di depan politisi itu ngeri bang. Pernah kemarin teman saya satu kemarin kan stand up di depan politisi langsung ditahan ya sekarang. Udah sidang pertama tuh. Itu dia di acara desak apa gitu. Ini sekarang malah hidupnya terdesak dia. Dia sekarang masih diproses. Nah saya itu juga nih saking saya takutnya ngomong dari politisi, saya pakai contekan bang. Ngomong dari politisi ini takut banget salah gitu ya. Iya benar. Tadi sebenarnya saya nyiapin materi itu buat Bang Mirza katanya. Tapi ternyata Bang Mirza pulang. Tapi saya bawain gak apa-apa ya. Ini bentuk apa ya? Saya ngefans juga sih sama beliau itu. Iya benar, ngefans gitu. Jadi saya sering perhatiin Instagramnya dia itu. Dulu itu dia ini banyak apa ya? Posting-posting dia lagi beribadah gitu. Pakai baju gamis ya kan. Dari masjid ke masjid. Mungkin ada yang pernah tahu gitu ya. Nah itu posisinya waktu itu partainya belum jelas nih menang atau enggak. Tapi begitu udah di atas angin, ya kan partainya di atas angin, ya kan capresnya juga di atas angin, postingannya jadi beda bang. Jadi hobi dangdutan. Emang begitu ya. Padahal saya mau bilang tadi bang hati-hati gitu kan. Politik itu sementara, akhirat selama-lamanya. Tapi udah pulang soalnya. Nah itu jadi saya ini suka banget sama politik sebenarnya karena saya juga lulusan FISIP bang. Ini ada bang Ari, bukan FISIP ya bang ya.
Saya FISIP Pak. Tahu ada yang FISIP, kepanjangannya FISIP? Ada yang tahu kepanjangan FISIP? Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan makanya saya tuh agak tertarik dengan dunia politik. Kemarin saya ngobrol sama salah satu teman, saya tanya, kenapa kamu tertarik masuk politik? Masih muda juga. Waktu itu dia ikut pemilihan dapat suara 13 kalau nggak salah. Cuma 13 dapatnya, tapi dia tetap ngotot maju. Akhirnya saya tanya kenapa? Karena kata dia di politik itu kita bisa belajar untuk meraih kepemimpinan, belajar mengalahkan lawan dengan sehat. Ya benar Bang, sehat kalau yang menang, kalau yang kalah kejiwaannya yang keganggu, kesehatan mentalnya keganggu gitu. Nah ini terakhir nih, saya mau kan stand up itu kan sebenarnya membawa keresahan nih Bang ya, keresahan. Saya ini suka banget kenapa temanya politisi muda untuk maju pilkada. Saya dukung banget Bang, 1000% saya dukung banget. Karena anak-anak muda ini pasti punya gagasan-gagasan yang bagus gitu. Nanti saya ngebayangin kalau politisi-politisi muda ini bikin kampanye yang ala anak muda gitu ya. Misalnya kayak Bang Januar dari sini. Wah ini tadi di depan udah pada pulang ya. Misalnya kampanye Bang Miko maju lah. Bang Miko maju pilkada. Jadi isi konten kampanyenya itu bisa kayak anak muda banget. Misalnya Bang Miko berdiri nih di flyover gitu ya, terus ada backshot video, terus ngomong gini, kenapa Lampung gitu kan? Iya Lampung, karena masih banyak jalan rusak. Kalau jalannya bagus namanya lempeng.